إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nah, dalam pembahasan hari ini insyaallah berkaitan dengan bab bertamu dan menjamu tamu. Yang mana bab ini pasti kita alami. Imma kita menjadi tamu, wa imma kita ditamui. Ya kan? Pasti kita ini jadi tamu, wa imma kita ditamui. Cuma kebanyakan dari kaum muslimin terkait dengan bab ini banyak mereka tidak mengetahuinya. Banyak mereka tidak mengetahuinya. Dan mudah-mudahan dalam kajian ini insyaallah kita bisa memahaminya dan kita bisa mengamalkannya. Paling tidak kita mengamalkannya, menjamunya, atau kita menjadi tamu di atas ilmu. Di atas ilmu. Nah, pembahasan yang pertama yang kita bahas awal mula di sini, ikhwanana, apa itu definisi tamu? Supaya nanti enak pembahasannya, supaya matang pembahasannya, kita bahas dulu pertama kali apa itu definisi tamu. Apa itu definisi tamu? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Syarah Riyadhus Shalihin, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Syarah Riyadhus Shalihin menyebutkan yang namanya tamu adalah walladzi yanzilu bika musafiran. Seorang musafir yang singgah di rumah kamu. Seorang musafir yang singgah di rumah kamu. Yang musafir ini ingin engkau menjamunya dengan tempat tinggal, kemudian minum, makan, dan apa yang dia butuhkan. Dan tamu ini memiliki dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia harus musafir. Dia harus musafir. Ay min makanin ba'id. Dari tempat yang jauh, kemudian ke tempat Anda. Dan tempat ini dia dikategorikan musafir. Harus batasannya musafir. Nah, kemudian dia ini datang ke tempat kamu memiliki keinginan. Apa keinginannya? Supaya engkau menjamunya. Imma dengan makanan, wa imma dengan minuman, wa imma dengan tempat tinggal, wa imma dengan apa yang dia inginkan.
Itu namanya adalah tamu. Dan kalau kita datang tetangga ke tetangga, kiri kanan, atau samping atau depan atau belakang, ada bukan dinamakan tamu yang akan kita bahas. Bukan dinamakan tamu yang wajib dijamu, yang wajib ini tidak. Jelas ini insyaAllah. Terus namanya apa? Ya namanya teman datang ke rumah begitu aja. Kalau Anda punya makan, kasih makan. Kalau enggak, ya enggak. Jadi tidak dikatakan satu kewajiban bagi Anda untuk menjamunya. Berbeda dengan bab tamu ini. Yang dia memiliki hak dan memiliki kewajiban. Dan insya Allah kita akan bahas selanjutnya. Dan kita paham definisi tamunya. Jelas? Syaratnya dia harus musafir. Dia harus musafir, ikhwan. Harus mimakanin ba'id. Dari tempat yang jauh. Yang terkategorikan dia itu safar. Kemudian yang nazalabika. Singgah di tempat engkau. Singgah di tempat kamu. Tujuannya apa? Ingin engkau bisa apa ikhwan menjamunya. Ima makanan. Wa ima minuman. Wa ma yahtaju ilaih. Dan apa yang dia butuhkan. Itulah yang namanya tamu. Kemudian selanjutnya, tamu itu memiliki hak. Hakut dhaif. Tamu itu memiliki hak. Sebagaimana hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Pernah dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk kepadaku. Faqala Rasulullah, alam ukhbar, bukankah aku udah diberitahu bahwasanya engkau itu salat malam, bahwasanya engkau itu puasa di siang harinya. Kalau malam, sholat. Kalau siang, puasa. Nah, ketika hal itu terjadi kepada engkau, qultu, aku pun menjawab, Abdullah bin Amr menjawab, bala. Iya, wahai Rasulullah. Memang saya, kondisinya kalau siang puasa, kalau malam, sholat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala taf'al. Kamu jangan berbuat begitu. Kamu jangan berbuat begitu. Terus gimana? Kum wa nam wa sum wa afil. Ya, makanlah, sholat malamlah, dan juga tidurlah. Kemudian puasa, ya tidak puasa. Jangan kok sholat malam dari pagi, dari awal malam sampai akhir. Antum harus tidur dan juga sholat malam. Dan kayak kita ya, tidur doang. Tapi nggak gitu. Sholat malam ya tidur ya iya, sholat malam ya iya. Tidur dulu, baru sholat malam. Kalau siangnya ya gitu. Siang, puasa, ya juga berbuka di waktu yang lainnya. Sebab fa inna li jasadika 'alaika haqqa. Karena jasad kamu itu punya hak. Naam. Wa inna li 'ainika 'alaika haqqa. Mata kamu juga punya hak. Wa inna li zawrika 'alaika haqqa. Dan sungguh bagi tamu kamu itu juga punya hak. Dan tamu itu punya hak. Ini menunjukkan bahwasanya tamu itu punya hak. Lah tamu yang mana yang punya hak ini? Tamu yang manakah yang punya hak ini? Tamu sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala tadi. Tamu itu punya hak. Tamu yang manakah? Tamu sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin tadi. Nah, kemudian selanjutnya, tamu itu harus dimuliakan. Ada syariat, tamu itu harus dimuliakan. Bukan diabaikan, tapi
dimuliakan. Tamu itu pertama kita bahas punya hak. Kemudian yang kedua kita bahas ulang. Kita bahas selanjutnya. Tamu itu ada anjuran, ada syariat untuk dimuliakan. Untuk dimuliakan. Hadis ma'ruf. Hadis an Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang panjang. Intinya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, apa itu? Falyukrim dhaifahu. Maka muliakanlah tamunya. Falyukrim dhaifa. Maka muliakanlah tamunya. Ini adalah hadis jelas sekali apa? Falyukrim dhaifa. Maka hendaknya muliakan tamunya. Jadi kita bahas pertama definisi tamu tadi itu apa? Yang kedua, Pak Ikhwan, tamu punya hak. Tamu itu punya hak. Kemudian yang nomor tiga apa? Ada syariat memuliakan tamu. Ada syariat memuliakan tamu. Dan itu termasuk apa? Syarat keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Syarat keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Sama huwa syaratnya fal yukrim dhaifa. Fal yukrim dhaifa. Memang kalau dipikir berat ya, kawan. Ya, apa beratnya? Karena keluar duit. Keluar duit, tenaga, waktu. Sedangkan cari duit susah. Ya kan? Ya, susah sekali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan barang siapa yang beriman dan kepada Allah dan hari akhir, konsekuensinya apa? Fal yukrim dhaifa. Muliakanlah tamunya. Fal yukrim dhaifa. Tanda kalau kita beriman dengan Allah dan hari akhirnya terwujud dengan amalan. Apa itu amalannya? Ya keluar duit untuk menjamu tamu, keluar tenaga, waktu untuk menjamu tamu. Karena itulah kondisi apa? Kondisi atau tuntutan seseorang itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan ini adalah satu ujian seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, laisa bi mujarrad lisan. Bukan hanya sekedar lisan saja. Kemudian kita amanah kami itu beriman. Tidak. Membutuhkan ada ujian, ada cobaan untuk melihat apakah kita itu termasuk orang-orang yang shadiq ataukah tidak. Nah. Kemudian juga ada hadis Abi Syuraih radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu." Qalu wa ma jaizatuhu? Qala yaumun wa lailah. Qala wa ziyafatu salasatu ayamin wa ma kana ba'da dzalika fa huwa shadaqah. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirnya, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. So, falyukrim dhaifahu jaizatahu. Dengan memenuhi kebutuhan tamunya. Ada mana jaizatahu. Falyukrim dhaifa, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Bagaimana dengan memuliakan tamu itu? Jaizatahu, dengan memenuhi apa? Kebutuhannya. Nah, kalau para sahabat bertanya, wa ma jaizatuhu, terus apa kebutuhan tamu itu apa? Dan berapa hari kebutuhan tamu itu? Yaumun wa lailah, sehari semalam. Dan ini adalah kebutuhan yang wajib. Kebutuhan yang wajib untuk dijamu. Yaumun wa lailah. Rasul menjelaskan, wa ziyafatu salasatu ayamin. Bertamu itu waktunya hanya tiga hari. Satu hari adalah satu kewajiban. Hari kedua dan hari ketiga adalah sunnah. Wa ma ba'da dzalika fa huwa shadaqah. Setelah 3 hari itu shadaqah.
terserah antum mau kasih, monggo, nggak kamu kasih terserah. Tapi ingat, batasan bertamu itu adalah salah satu ayamin 3 hari. Sehari semalam itu satu kewajiban. Saya insya Allah penjelasannya. Hari kedua dan hari ketiga itu adalah sunnah. Wa ma ba'da dzalik, setelah 3 hari itu adalah sedekah. Mana sedekah terserah. Antum mau ngasih, enggak mau ngasih terserah. Paham ini insyaallah. Dan ini menunjukkan apa ya kawan? Penjelasan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan apa? Dengan anjuran memuliakan tamu. Sampai Rasul mengatakan, "Fal yukrim dhaifahu jaizatahu." Penuhi kebutuhannya. Sampai Rasul mengatakan, bentuk ikramul dhuyuf, memuliakan tamu apa? Jaizatahu, penuhi kebutuhannya. Para sahabat bertanya, terus kebutuhannya berapa wahai Rasul? Kebutuhan yang wajib itu berapa wahai Rasul? Yaumun wa laila, sehari semalam. Yaumun wa laila, sehari semalam. Ini kebutuhan yang wajib. Sambil Rasul mengatakan, wa dhiyafatu salasatu ayamin, masa bertamu adalah 3 hari. Wa ma ba'da dzalik shadaqah. Setelah itu adalah sedekah. Dari sini Al-Imam Nawawi rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya ulama telah sepakat untuk memuliakan tamu. Ulama telah sepakat dianjurkan dan disyariatkan untuk memuliakan tamu, bahwa annaha min muta'aqqidatil Islam, dan bahwasanya memuliakan tamu termasuk perkara yang ditekankan di dalam Islam. Termasuk perkara-perkara yang ditekankan di dalam Islam. Wah, insyaallah ini jelas. Jadi kita belajar ini anak ulang, apa definisi tamu kita paham. Jadi jangan kita nanti bertamu main-main sama teman, tetangga atau yang lain. Wah, kok gak dimuliakan saya? Tak dulu. Kamu itu bukan tamu. Kamu hanya main-main, datang ke kita jalan-jalan atau apa, lain tapi baik. Jelas ya Pak? Kita paham ini. Harus tekankan dulu. Karena apa? Karena telah terjadi, ada salah satu teman gitu kan Ikhwan. Dia satu hari mungkin gak usah masak. Jadi datang ke teman lagi makan lagi. 3 kali datang ke dijamu kan wajib telepon gitu ya. Nah ketika kebetulan pas gak dijamu, dia mengatakan, kamu ini gimana? Kami ini tamu. Harus kamu jamu dan seterusnya. Ini karena kekantalan ilmunya, sehingga dia minta dimuliakan, minta diikram, dan minta dijamu, tapi tidak masuk dalam bagian yang diwajibkan begitu ya kawan. Kemudian selanjutnya, kalau kita paham yang kedua, tamu itu punya hak. Kemudian yang nomor 3, kita paham tamu itu harus dimuliakan dan dianjurkan untuk memuliakannya. Kita bahas selanjutnya, apa hukum menjamu tamu? Apa hukum menjamu tamu? Kalau menjamu tamu jelas disyariatkan kan Ikhwan? Jelas disyariatkan. Dan jelas itu ditekankan dalam Islam. Tapi kita harus bahas, apa hukum tamu itu apa? Hukum menjamu tamu itu apa? Wajib atau sunnah? Ada 2 pendapat di antara para ulama. Ada 2 pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur ahlul ilm. Kebanyakan ahlul ilmi. Kebanyakan ahlul ilmi mengatakan bahwasanya menjamu tamu itu hukumnya sunnah. Laisa biwajib. Hukumnya sunnah. Laisa biwajib. Menjamu tamu ikhwanana, inda jumhur ahlul ilm itu hukumnya sunnah. Ini enggak jumhur. Pendapat yang kedua, pendapatnya Ahmad wal Laits,
bahwasanya menjamu tamu itu hukumnya wajib. Menjamu tamu itu hukumnya wajib. Menjamu tamu itu hukumnya wajib. Tapi kewajiban ini hanya sehari semalam. Kewajiban ini hanya sehari semalam. Fama ba'da sehari semalam itu adalah fadlun, keutamaan dan sunnah. 2 hari, hari kedua, hari ketiga sunnah. Hari selanjutnya adalah sedekah. Ini pendapat yang kedua. Dan pendapat yang kedua inilah ya ikhwanana adalah pendapat yang benar. Paham? Pendapat yang pertama inilah pendapat yang benar. Bahwa menjamu tamu itu hukumnya wajib. Sehari semalam. Sehari semalam. Itu hukumnya wajib. Hari kedua, hari ketiga, itu sunnah. Mafhum? Hari keempat, kelima, dan seterusnya, itu adalah fadlun. Sedekah saja. Sedekah saja. Nah, hukum wajib ini, inilah pendapat yang benar dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, bagi yang dibagi tamu, ketika dia datang ke rumahnya orang, terus tidak dijamu, boleh dia mengambil haknya dia, walau tanpa sepengetahuan pemilik rumah. Maksud? Jadi kalau kata anta datang ke rumahnya Pak Gono, orang dijamu, ya wis, anta punya hak sehari semalam. Dia punya toko, ya wis, biar aja dia, makan aja tokonya sampai kenyang, selesai. Anta bukan dikategorikan pencuri, tidak. Wala dikategorikan anta merampok, tidak. Wa innama anta mengambil hak anta. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu atau Uqbah bin Amir berkata, "Ya Rasulullah." Uqbah bin Amir berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tab'atsuna." Wahai Rasul, engkau mengutus kepada kami ila qaumin ke suatu kaum. Ternyata kaum ini falam yakrunana, tidak menjamu kami. Gimana wahai Rasul? Engkau utus kami pergi ke suatu kaum. Ternyata kaum ini tidak menjamu kami. Nah, gitu ya, kawan. Fama tara, terus apa yang harus kami kerjakan wahai Rasulullah? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "In nazaltum biqaumin fa'amaru lakum bima yanbaghi lil-dhaifi fa'aqbalu." Jikalau engkau singgah di suatu kaum, kemudian kaum tadi menghidangkan kepada engkau satu hidangan, terima. Gak apa-apa. Fa'illam yas'alu, jikalau mereka semuanya tidak menghidangkan, ada syahiduna. Fa'illam yas'alu, jikalau mereka tidak menghidangkan, fa'khudhu minhum haqqad dhaif alladhi yanbaghi lahum. Maka ambillah dari mereka hak tamu yang seharusnya mereka berikan kepada kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'khudhu haqqad dhaif. Ambillah dari mereka hak tamu yang sepantasnya mereka harus berikan kepada tamu itu. Dan ini nggak mungkin kecuali perkara wajib. Dan ini nggak mungkin kecuali perkara wajib. Sampai andai kata si tuan rumah itu nggak menjamu Anda, engkau boleh mengambilnya meskipun dia tidak tahu. Ya, meskipun tanpa sepengetahuan dia.
Ini nggak mungkin kecuali untuk perkara wajib. Walihada yaqulu Imam Abi Daud rahimahullahu taala di dalam kitab sunannya menjelaskan ini termasuk dalil taksis pengkhususan mengambil harta seseorang tanpa sepengetahuan dia. Dan boleh mengambil harta seseorang meskipun dia nggak ridho, meskipun dia nggak senang, tapi engkau tidak berdosa. Tapi engkau tidak berdosa. Jelas ini soalnya. Dan ini tidak ada permasalahan di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Karena apa? Karena ini hak Anda. Hak Anda. Hak Anda. Yang namanya hak itu milik kamu. Namanya hak itu milik kamu. Pada hak. Tapi ingat, dan insya Allah kita akan bahas lebih lanjut. Andai kata nggak ada jajan, mau duit, ambil duitnya. Beli warung di sana. Apa-apa. Nggak mesti, tapi ingat, nggak boleh ambil 1.000. Atau catat sehari semalam itu berapa? 5.000 kan? Makan 3 kali ke depan. Ya ambillah 15.000. So minumnya 30.000. 50.000 habis lah kita ambil. Selesai sudah. Hak Anda. Hak Anda. Baik. Tapi ingatlah ya. Kama yaqul Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ini hukum selama tidak ada mafsadah yang lebih besar. Ini harus ingat-ingat ini. Nah, itu hak Anda. Engkau boleh mengambilnya tanpa sepengetahuan dia. Nah, iya. Tapi ini harus kita perhatikan masalah dan mafsadah. Engkau ente talibu ilmin datang ke kampung, kemudian pulang mengambil-ngambil pencuri digebui sama orang kamu nanti. Tapi kalau ke rumahnya Pak Gono nggak apa-apa, aman insya Allah. Tokonya kan masih banyak itu. Ini yang kedua. Alasan yang pertama yang menunjukkan bahwasanya menjamu tamu itu hukumnya wajib. Sebab apa? Sebab andai kata bukan satu kewajiban, nggak mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan mengambil barangnya dia tanpa izinnya, tanpa keridhaannya dia, dan tanpa mimpi binafsi, nggak mungkin. Nah, bolehnya mengambil hak kita meskipun dia tidak mengetahuinya, meskipun dia tidak merelakannya, bukti bahwasanya menjamu tamu itu hukumnya wajib, hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, berdasarkan juga dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Lailatul Dhaifi haqqun wajibun. Semalam menjamu tamu itu adalah haqqun wajib, hak yang wajib harus ditunaikan. Semalam menjamu tamu itu adalah haqqun wajibun, hak wajib yang harus ditunaikan. Ini menunjukkan bahwasanya jelas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam haqqun wajib, hak yang wajib, hak yang wajib. Nah, dan di sini Rasulullah menyebutkan malam. Bagaimana siangnya? Bagaimana siangnya, ikhwan? Maka siangnya ngikuti malam. Siang ngikuti malam. Kata Rasulullah, fa innan nahara tabaun lil lail. Karena siang itu adalah ngikut malam. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala menceritakan di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, dan meninggalnya itu di waktu siang. Meninggalnya Rasul di waktu siang. Faqalat Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah meninggal di waktuku dan di hariku. Dan ketika itu kata Aisyah, fa innan nahara tabaun lil lail. Karena pendapat yang paling kuat bergilir ke istri satu atau dua, itu patokannya adalah malam. Patokannya adalah malam. Karena malam tempatnya istirahat. Malam tempatnya istirahat. Adapun siang tempatnya kerja, waktunya kerja. Maka patokan dalam menggilir istri adalah malam. Lah ketika itu Aisyah, ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malamnya
adalah tempatnya di Aisyah. Makanya fa innan nahara tabaun lil lail. Karena siang itu mengikuti malam. Kalau malamnya indah Aisyah radhiyallahu taala anha, berarti siangnya indah Aisyah. Para Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Lailatul Dhaif, malam untuk tamu. Falaisa makna siangnya terabaikan tidak, karena malam siang mengikuti malam. Kalau Rasul mengatakan Lailatul Dhaif, malamnya malam untuk tamu, semalam malam untuk tamu, hak yang wajib, maka siangnya mengikuti malam. Maka siang juga adalah hak yang wajib bagi yang ditamui memuliakan dan wajib memuliakan yang tamunya. Jelas ini insya Allah. Jelas. Ini alasan yang kedua. Apa ya kawanana? Tamu itu wajib diapakan? Dimuliakan ya. Tamu itu wajib dimuliakan. Alasan yang nomor 3, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama kana wara'a dzalika shadaqah." Fama kana wara'a dzalika shadaqah. Selebih itu adalah sedekah. Dalam satu dalil yang khusyuan, 2 hari, hari kedua, hari ketiga itu sunnah. Kalau hari kedua dan ketiga itu sunnah, maknanya, berarti maknanya hari pertama adalah wajib. Karena hari pertama, hari kedua, hari ketiga adalah sunnah. Berarti hari pertama apa? Wajib. Gak mungkin Rasul mengatakan hari kedua, hari ketiga itu sunnah, otomatis hari pertama wajib. Paham selewat? Rasul mengatakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu sunnah. Hari keempat terusnya itu adalah sedekah. Nah, ini menunjukkan urutan yang semisal ini menunjukkan bahwasanya hari pertama itu adalah kewajiban. Jelas insyaallah. 3 adilah inilah yaqulu Imam Syaukani rahimahullah taala bin Nail mengatakan wajibnya menjamu tamu. 3 adilah inilah yang dikuatkan oleh menguatkan wajibnya menjamu tamu. Dan inilah yang dikuatkan oleh Imam Syaukani rahimahullah taala. Nah, wajib solehah jelas. Nah, mafhum ini jadi hukumnya apa ya, Pak? Wajib ya. Kalau ditinggalkan berarti dosa loh ya. Nah, penjelasan selanjutnya. Cara di dalam menjamu tamu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Yaqul Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala. Hari pertama, ingat, hari pertama, itu harus ada taklif. Agak dipaksa sedikit. Agak dipaksa sedikit di dalam menjamu tamu. Ojo seadanya. Hari kedua, hari ketiga, sama apa yang ada di hadapan Anda. Sesederhana mungkin, sebagaimana kamu makan, seperti biasanya. Kalau hari pertama, min babi ikramul dhaif, termasuk memuliakan tamu, dan ini satu kewajiban yang harus kita tunaikan, dia adalah harus sedikit dipaksa di dalam menjamunya. Kalau biasanya makan tempe sama kerupuk, ya tamu itu dibelikan kambing lah ya, kambingnya. Nggak mampu kambingnya, daging atau apa, samak ikan. Nah, ini hari pertama. Hari pertama, jadi kita harus punya, ya 3 hari dalam masa ini. 3 hari ya, 3 hari itu 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam. Dan yang dibutuhkan, ini harus kita perhatikan. Sedikit dibebankan. Sedikit dipaksa untuk beli yang lebih enak. Hari pertama. Hari kedua dan hari ketiga, famataya saro indah. Apa-apa yang gampang menurut Anda di situ. Apa yang ada di rumah. Apa yang ada di rumah. Jelas? Adapun yang ketiga, adapun yang keempat, hari keempat, kelima, terserah Anda. Mau kasih
Nasi 2 nggak apa-apa. Nggak boleh ngamuk ya. Kalau hari keempat kamu dikasih nasi saja, jangan ngamuk. Atau enggak hanya dikasih jajan saja, jangan ngamuk. Karena itu terserah dia. Namanya sedekah. Sedekah itu namanya sedekah. Sedekahnya dari apa? Pemilik rumah. Kalau dia berbaik hati, akan dikasih. Kalau enggak, ya enggak. Jelas ini soalnya apa? Nah, maklum ini. Bandingkan ini hari pertama, ya sedikit dipaksa dikit lah. Aset dibebankan dikit. Akan dimewahkan dikit. Hari kedua, hari ketiga, ya sebagaimana engkau makan apa adanya. Nah, hari keempat, hari kelima, terserah engkau. Itu namanya sedekah. Seterusnya, keterangan ini jelas insyaallah ya. Boleh nggak bertamu lebih dari tiga hari? Boleh nggak bertamu lebih dari 3 hari? Kalau kita nggak paham adabnya bertamu repot. Patang dino 5 hari 1 minggu neng tepuno wae. Nah, makanya tamu ada adab. Gak boleh angger ngawur. Menjamu tamu juga ada adabnya. Saling memahami. Kalau orang itu saling memahami, aman-aman aja. Nah, sekarang kita akan bahas adab selanjutnya. Boleh nggak bertamu lebih dari 3 hari? Lihat hari tadi. Kata Rasulullah, wadziyafatu salasatu ayyamin. Bertamu itu 3 hari. Hadis ini jelas. Wadziyafatu salasatu ayyamin. Bertamu itu 3 hari. Fama ba'da dzalika fahuwa shadaqah. Wala yahillu lahu ayyaswiya indahu hatta yukhrijahu. Tidak halal lahu bagi tamu ayyaswiya indah. Bertamu di sisi dia lebih dari 3 hari. Kata Rasul, wala yahillu lahu. Tidak halal bagi tamu lebih dari 3 hari. Ayyaswiya indah. Tinggal di sisi dia lebih dari 3 hari. Nah, mewat hatta yuhrijahu. Hal itu membuat berat bagi apa? Yang ditamui. Dan dalam hadis ini jelas bahwasanya kalau kita berlama-lamaan di rumah yang kita tamui itu membuat berat. Karena membuat berat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yahillu, tidak halal. Dalam satu riwayat hatta la yu'azzima, sehingga tidak membuat dosa oleh siapa yang ditamui. Dengan kita berlama-lama ikhwan, itu malah membuat dosa siapa yang ditamui, tuan rumahnya. Dijelaskan oleh para ulama, Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Kenapa kok malah membuat dosa? Lihat, dengan kita lama-lama di situ akan terjadi riba. Oleh siapa? Si tuan rumah. Lihat, kalau kini wae kok suwe caca dihibai. Enak aja tinggal makan, anak kerja, pagi kerja, duit entek, kamu aja makan, nah, gitu kan? Akan terjadi riba. Akan terjadi riba. Atau dia merasa terganggu aktivitasnya. Merasa terganggu aktivitasnya. Mau ini nggak bisa, mau itu nggak bisa, mau itu. Apalagi rumahnya sempit. Ya kan? Kamar mandinya 1. Ya kan? Di dalam. Ya, repot lah. Repot ikhwan. Dan seterusnya. Naam. Kemudian setelah itu akan terjadi juga al-mannu wal adha. Sedekah yang dia berikan itu akan diundat-undat, diungkit-ungkit dan disakiti. Ya kan? Dengan dasar keadaan yang beginilah, maka Rasulullah menganjurkan
dia satu ayam. Bertamu itu 3 hari saja. Fama ba'da dzalik, setelah itu jangan, tidak halal bagi Anda. Jelas? Kemudian ulama memberikan 2 pengecualian. Boleh bagi Anda lebih dari 3 hari. Boleh bagi Anda lebih dari 3 hari. Itu 1. Jikalau pemilik rumah, tuan rumah mempersilahkan. Gak apa-apa wis. Anak gak terbebani. Terus gampang lah. Ini apa? Ini boleh. Kenapa? Kata hadis hatta yukhrijahu. Mafhumnya dengan engkau tinggal di situ lebih dari 3 hari membuat berat. Mafhumnya kalau tidak membuat berat tidak apa-apa. Dan ini dengan apa? Dengan cara apa? Dengan cara tuan rumah ngomong nggak apa-apa. Lebih dari 3 hari nggak apa-apa. 4 hari nggak apa-apa. 5 hari nggak apa-apa. Anak rela kok nggak apa-apa. Kalau andai kata ada omongan yang semisal ini, boleh bagi Anda lebih dari 3 hari. Atau yang kedua, lisanul hal, keadaan dia memang tenang. Meskipun tidak terucap di lisannya, bahwasanya engkau itu boleh tinggal di sini lebih 3 hari, tapi lisanul hal, keadaan dia membolehkan karena dia suka dermawan, kayaknya nggak terganggu. Jadi keadaan dia kayaknya nggak terganggu. Masalah kamar mandi di luar, nggak ada permasalahan. Kemudian dan ketika dia ngasih makan saja kok seneng terusnya. Kalau kondisi misalnya ini nggak mengapa lebih dari 3 hari. Jelas ini soalnya ya. Anda ulang lagi. Tolong diperhatikan. Ingat ini bertamu lebih dari 3 hari itu sebenarnya tidak dianjurkan dan tidak halal bagi Anda bertamu lebih dari 3 hari. Sebab dengan engkau bertamu lebih dari 3 hari ada 2 keadaan. Membikin berat dia 1. Yang kedua membikin apa? Dosanya dia. Jelas ini kenapa bikin berat? Jelas. Keimanan itu berat tak? Haji masker itu berat. Apalagi lebih daripada 3 hari. Tolong dino itu lebih ambekan itu menggos-menggos. Tolong dino itu ambekan itu menggos-menggos. Ngasih makan Anda. Apalagi zaman tengah sembarang larang kan. Sembarang kan larang kan. Tolong dino itu menggos-menggos. Jangan ditambahi 4 hari, 5 hari lagi. Memberatkan dia. Apalagi kamar mandinya 1 di dalam, ya kan? Ya, terus anaknya banyak. Ya, nunggak nangis saja. Kalau yang si tamu itu bawa anak 4, anak 5, nunggak nangis saja. Berat dong ini dong. Berat. Nah, yang kedua, hatta yu'asimah membikin dosanya siapa? Si tuan rumah. Ya, karena sudah terlalu bosan, capek, akan muncul hal yang dia diinginkan. Menggibai dia. Kamu kok bawa anak 4 caca. Digibah malamnya. Gibah ya kuat. Kemudian mengungkit-ungkit. Mengudat-ngudat. Dan ngasih. Nih, lakukan ini. Ini untalan ini. Kasar malah ngasihnya. Ini semuanya karena apa? Karena memang berat. Berat. Oleh karena itu, sisamu pahamu. Harus 3 hari. Itu lewat. Karena syariat yo 3 hari. Lah, diperbolehkan lebih dari 3 hari. Kalau memang situasi rumah tidak keberatan. Lah, kok tahu tidak keberatan dengan 2 keadaan. Ima lisannya ngomong gak apa-apa. 3 hari, 4 hari, 5 hari. Saulan lo gak apa-apa. Aku seneng. Ya, atau dengan lisanul hal, keadaannya dia, meskipun lisannya nggak ngomong, tapi keadaan dia menampakkan kepada kita nggak keberatan. Nah itu lihat, itu nggak tahu kalau wong Jawa, apa petang dino. Wong Jawa itu nggak apa petang dino itu merengkel apa hati ini. Itu terserah dia.
Pokoknya lambe ini ngomong oleh ya oleh ngono lho, Pak. Kalau wong Arab gak, kalau wong Arab gak yo. Gak kenal bahasa basi. Apalagi wong Jawa iki sembuh. Habis kan yo, bakal lengguri. Entek kape dah. Padahal di tempat ngomong habiskan. Padahal di dekat habiskan. Di belakang masa malih caca. Entek kamu lagi selakai pol. Loh, itu ngomong Jawa. Itu ngomong Jawa. Itulah orang Jawa. Ngono lek Nah, begitu yang harus dipahami. Jelas insyaallah ya. Jelas? Tulasnya jelas. Ingat ya. Ingat loh. Namun teman, kalau antum datang dari pondok ke rumahnya teman, antum perhatikan di situ. Oh juga ngowok saya. Ingat itu. Ingat, antum punya jatah 3 hari doang. Dan kalau memang antum mau menambah, pamitan dulu gimana enaknya. Dan si tuan rumah nggak usah basa-basi. Kalau nggak mampu bilang aja, Afan. Selam nentok baru numi nggak tahu. Apa? Boleh. Lah kok ngono Ustaz? Lebih mana? Enggak itu lebih mana? Bilang terus terang. Kalau setelah 3 hari ini tempat boleh kamu di sini, tapi saya nggak bisa ngasih makan lo ya. Ngomong-ngomong nggak apa-apa. Jangan dipaksa dan jangan malah nanti anta keberatan terus diungkit-ungkit, mari ngono hibai, orang oleh ganjaran. Malah oleh dosa. Tambah oleh dosa ya kawan. Tambah dapat dosa kan. Repot malahan. Gitu. Nah. Kemudian selanjutnya. Apa yang dimaksudkan dengan memuliakan tamu? Apakah cukup nih makan. Kemudian mulutnya mencucu aja. Kemudian mukanya itu muram. Atau bagaimana yang dimaksudkan dengan ikramu baik. Memuliakan tamu. Dan ini hal yang diwajibkan. Hal yang diwajibkan. Imam Mubarakpuri rahimahullah ta'ala menjelaskan. Ikramullahi bi talaqatil wajhi. Wa tibil kalami. Wal it'ami salasati ayyami. Kata beliau. Memuliakan tamu itu bi talaqatil wajhi. Dengan wajah yang ceria. Dengan wajah yang ceria. Ini ikramu baik. Jadi kalau tuan rumah datang tamu wis merengut aja wajahnya. Ini meskipun dia ngasih makan sate di depannya tapi kalau wajahnya merengut ya repot. Tidak dianjurkan. Dan itu bukan namanya memuliakan tamu semisal itu. Yang namanya memuliakan tamu adalah bitolaqatil wajhi. Dengan wajah yang ceria. Kemudian watibil kalami. Bagus dalam berbicara. Watibil kalami. Bagus dalam berbicara. Jadi wajah ini ceria. Tapi lambe ini leken. Untalan. Jawa kan kasarik pol. Waduh saja. Nah ini sebenarnya nggak benar ya Pak. Jadi ingat. Wal it'am dan ngasih makan. Wal it'am ngasih makan. Dan apa yang dia butuhkan. Hima mandinya, sabunnya, cuci odolnya, sikat giginya, dan tak tadi. Semuanya termasuk kaitan-kaitan yang harusnya dimuliakan. Kalau banyak nyamuknya ya pakai apa? Selambu, pakai ausan. Itu termasuk bagian daripada lawang keimangan iyo. Dikai kipa tempat tidur iya, tapi lambe akeh di jarno wae. Ya enggak benar. Termasuk apa yang dia butuhkan. Termasuk ikramu baik. Memuliakan tamu tidak hanya memperhatikan masalah makan dan minum aja. Apa yang dia butuhkan juga. Nah, memang begitu. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala memberikan perincian yang bagus sekali. Yang namanya tamu itu berbeda-beda. Dan yang ditamui juga berbeda-beda.
Kata Syekh Nuzaimin rahimahullah ta'ala, kalau yang ditamui itu orang yang terhormat, dalam sisi kedudukan, dalam sisi ilmu, dan dalam sisi harta, maka di dalam memuliakannya sesuai dengan kedudukan dia. Maksudnya, Wan, jadi kalau ada kata tamu Pak Presiden, kamu kasih makan tempe sama tahu, itu bukan namanya memuliakan tamu. Ada kata Syekh bin Baz datang ke rumah Anda, Syekh Albani datang ke rumah Anda, Syekh Mobil Syekh Rabi sekarang datang ke rumah Anda, ulama besar. Kemudian engkau hidangkan dengan apa? Makan apa ya, Tuhan? Makan tempe sama kerupuk. Naam, hada laisa bikramul baik. Karena lihat orangnya. Lihat orang-orangnya. Yang kedua, kalau kita melihat yang ditamui tuan rumah, kita harus juga melihat tuan rumah. Karena tuan rumah ada miskin dan ada yang kaya kan? Ada yang miskin, ada yang kaya. Kalau anda kata dia miskin, fal yumsik mimma ataqullah. Hendaknya dia berinfak, bersedekah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Dan bagi yang dia itu kaya, ya sesuai dengan kekayaan dia di dalam menghormati tamu, di dalam menghormati tamu. Jadi kalau anda kata orang itu kaya, kemudian dia menjamu tamunya dengan ala kadarnya, adalah ikram baik. Adalah ikram baik. Jelas dari solehan, jadi ingat, harus dipahami. Sekarang bagi masalah, ada kata seorang alim datang ke rumah orang miskin. Bagaimana ya kawan? Bagaimana? Nah, tetap harus dimuliakan. Sesuai dengan apa? Kemampuan dia. Ya, kemampuan dia setiap harinya tempe, tambah dikit lah, ya kan? Tambah dikit lah. Tambah dikit ini sesuai dengan apa? Kemampuan dia untuk memuliakan tamu ini. Tapi jangan biasanya tambah dikit. Tapi kalau ada kata seorang alim datang kepada seorang kaya, maka dia harus sesuai dengan kekayaan dia di dalam menjamu orang-orang ini. Di dalam menjamu orang ini. Jelas tidak lewat? Nah, begitu pula andai kata ada seseorang yang dia miskin bertamu kepada kita. Nah, maka kita hidangkan dia sesuai dengan apa? Dengan kadar dia orang miskin. Orang miskin biasanya pakai tahu tempe kan, biasanya kan ngurus. Kita mesti sedikit. Ikan apa? Ikan ayam. Itu enak, boleh kita. Tapi kalau ikan ayam kamu yang soke, itu Pak. Butuh gede mana Pak? Daging Pak. Daging. Ada kata daging, kurang lagi dikasih tanggung seterusnya Pak. Dan seterusnya. Sesuai dengan kadar yang ada. Makanya di sini untuk melihat ikramul baik ini dalam bab masalah makanan, dalam bab masalah minuman juga ada beraneka ragam ya. Ada aqua biasa, ada aqua es, ada apa lagi Pak? Terus pokoknya beraneka ragam makanan. Dan minuman itu sesuai dengan kadar Anda dan kadar siapa tamu Anda. Paham ini semuanya harus diperhatikan. Karena termasuk adab di dalam memuliakan tamu. Dan satu kewajiban yang harus kita tunaikan kepada tamu itu sendiri. Jelas ini insyaAllah? Jelas? Paham ini? Nah, begitu juga ya kawan, harus kita sadar. Kalau kita orang miskin, pondok kan miskin saudara, kemudian datang ke orang kaya, lalu engkau udah dikasih apa ada es, yang biasa di pondok orang makan es kan, dikasih susu. Itu termasuk penghormatan bagi Anda. Jangan loh. Syekh datang kok mulia kok ini, ono anggure, ono ini. Wah anak datang kok ini wae. Kamu tuh siapa? Menurut kamu tuh siapa? Engkau dikasih lebih dari apa yang kau biasa makan, itu udah kemuliaan bagi Anda. Udah kemuliaan bagi Anda. Kalau engkau ingin seperti itu, jangan. Belum waktunya. Begitu ya Pak. Selanjutnya, disyariatkan bagi tuan rumah. Disyariatkan
bagi tuan rumah ketika menghidangkan makanan atau menghidangkan minuman. Si tuan rumah bilang, kulu wasrobu, monggo dimakan. Itu syariat. Ojo setelah dikasih stres menengwai. Podo menengwai. Ngasih minuman menengwai. Lah, anjuran syariat. Anjuran bagi yang bagi tuan rumah. Di saat dia menghidangkan makanan atau menghidangkan minuman, hendaknya dia mengatakan kulu wasrobu, makanlah dan minumlah. Itu syariat. Naam. Walihada yaqulu Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Azkar, bab istihbab, bab disunahkan qaulul mudhif, seorang tuan rumah mengatakan kepada tamunya inda taqdimi ta'ami wa syarab, ketika memberikan makan dan minum kepada si tamu itu, hendaknya tuan rumah mengatakan kulu wasrobu, makanlah dan minumlah. Kulu wasrobu, makanlah dan minumlah. Jelas-jelas ini syariat. Jadi tuan rumah ketika ngasih makan, ngasih minum, hendaknya dia makan monggo. Kulu wasrobu. Bagian masalah baru. Bagaimana kalau tuan rumahnya diem, nggak ngomong apa-apa, sedangkan tamunya udah haus. Iya, ke orang dikongkol monggo ala apa. Dikasih makan dan dikasih minum. Cuma tuan rumahnya diam. Sedangkan tamunya udah haus atau udah pengen makan. Pas dia pergi, syukurlah dia nyicilah makan. Lah perbuatan yang kayak gini ini boleh apa enggak? Kok enggak ada izin? Dua pendapat di antara ulama Syafi'iyah. Soal jangan dimakan dan jangan diminum. Karena belum ada izin. Pendapat ini mensyaratkan izin itu harus dengan lisan. Dan jadi pangan ya, jadi pangan. Sabar dulu. Nah kata tuannya menengwai sampai elek, ya menengwai. Ini pendapat yang pertama. Izin itu harus ngomong. Pendapat yang kedua tidak. Tidak. Dan ini yang dikuat benar Imam Nawawi. Dan ini yang benar. Makan dan minum meskipun si tuan rumah diam. Sebab diam. Menjamu itu wis dikatakan apa? Izin. Maka izin ada dua. Ada izin qaul, omongan. Dan ada izin keadaan. Lah termasuk izin keadaan. Dia itu menjamu. Dia itu menjamu. Meskipun dia nggak ngomong monggo. Tapi dengan dia menjamu itu apa? Adalah satu izin yang bentuknya perbuatan. Makanya supaya keluar dari khilaf, wahai tuan rumah, engkau hendaknya bilang monggo, hendaknya bilang monggo. Dan kedua, ya barakallahu fikum, meskipun dalam hal andai kata si tuan rumah itu diam, tidak bicara apa-apa, wala menyuruh apa-apa, kan pendapat yang benar kan boleh kan engkau makan wala minum. Cuma engkau harus tahu dirilah. Mungkin di satu tempat tidak sama dengan tempat yang lain. Artinya kalau engkau tanpa makan sendiri, kan perkataan tuan rumah kan ngomong loh, engkau belum disuruh kok udah makan habis. Baru pergi apa? Belum ngomong tafadhol, dia baru ngambil apa? Jajan lagi. Itu udah habis jajannya. Antri biasa kan saya. Udah habis duluan. Habis duluan dia. Belum habis. Lah itu kan. Hendaknya dilihat dulu keadaan. Memang secara hukum asas itu boleh. Dan sudah satu izin. Pendapat yang benar. Tapi ingat. Di sebagian tempat. Dan sebagian tempat yang lain. Berbeda-beda loh. Keadaannya. Berbeda-beda orangnya. Hendaknya harus kita perhatikan. Tapi masalah boleh. Boleh ya, masalah boleh, dan itu halal. Karena izin ada dua, izin dengan omongan, izin yang kedua dengan keadaan. Jelas ini Pak ya? Jelas? Sampai belum paham? Paham ya?
Ampun Pak Mamron. Piye Pak? Oleh mangan Pak? Ya ono sing ngomong. Ada yang ngomong dibolehkan. Jadi kalau gitu izin ada berapa? Ada 2 izin dengan keadaan dengan kok. Kalau cuma harus diperhatikan posisi tempatnya di mana dan seterusnya Pak. Baik. Selanjutnya disyariatkan bagi tuan rumah ketika menjamu tamu jangan bicara tentang masalah makanan. Harga makanan sekarang mahal kol. Lalu menjamu tamu nang, gue sudah ngasih ikan, aduh aku cari ikan sana sini nggak dapat, aku dapat kok mahal kol. Ini nggak dianjurkan kayak gitu itu. Jadi kalau Anda sudah berniat untuk beli, taruhlah daging, taruhlah ayam, taruhlah ikan, jangan bicara tentang masalah harga, sekilonya gini, mahal kayak apa-apa kayak di depan tamu. Ini namanya nggak beradab. Ini namanya nggak beradab. Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala dalam Syarhul Mumti ketika membahas perbuatan Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika kedatangan tamu, faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin hanidin. Faja'a bi'ijlin saminin. Bi'ijlin saminin ya. Nah. Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika kedatangan tamu, faragha ila ahli. Dia pergi ke istrinya dengan diam-diam. Sambil dengan diam itu sambil faja'a datang dengan apa? Dengan daging yang sudah matang, yang sudah dimasak dan dagingnya itu gumuipol. Diberikan kepada apa? Kepada tamu itu. Yaqulu Syekh Utsaimin ikhwan, faragha ila ahli. Dia pergi diam-diam. Sebab di zaman dahulu tamu itu biasanya, ayo mau kemana lo? Demi Allah jangan beli apa-apa lo ya. Itu. Tamunya ngomong gitu, tamunya. Demi Allah jangan beli apa-apa lo ya. Lah Ibrahim nggak mau gitu. Dia makanya ketika datang tamu, dia pergi ke istrinya untuk menjamu itu diam-diam gak rame-rame. Gak usah, ayo minta apa, ayo minta apa, gak usah ngono kita. Minta apa, wes salah sedikit ngono. Makanya dulu itu zaman gitu dulu itu kalau si tamu itu, si tuan rumah itu sibuk, tamunya jangan sibuk. Kamu demi Allah, gak usah sibuk, gak usah berikan ini. Nah, Ibrahim pingin memuliakan tamunya. Makanya dia pergi ke istrinya itu dengan sembunyi-sembunyi dan cepat. Nah, di sini Syekh Ibnu Utsaimin berkata, dengan tindakan Ibrahim alaihissalatu wassalam di dalam bab menjamu tamu gak kaken pola, wala kaken tangkem. Kamu tahu Pak, kakek bicara. Dia pergi menjamu, terus apa? Diam, cepat, datangkan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ba'dun nas, sebagian manusia memuliakan tamu. Enak kan tamu, bukan tamu. Kemudian dia mengatakan, tafadhol, makan. Ini, Masya Allah. Dia mengatakan, wallahi, ma wasatna hadzal lahm illa al-yawm kilo bi asra kilo kada. Demi Allah hari ini aku muter cari daging. Ternyata aku dapatkan mahal 1 kilo 20.000, 1 kilo 50.000, 1 kilo saja. Kamu perasaan saja terus ngomong mahal gini, mau dihabiskan atau aneh. Ini nggak bisa. Ini namanya kurang sopan, kurang adab. Si tuan rumah ketika menjamu tamunya berbicara tentang apa? Tentang mahal dan murah. Mahal apa? Mahalnya makanan dan perkara makanan. Nah, oleh karena itu
Para ulama berkata hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ketika si tuan rumah menyajikan suatu makanan, dia mengatakan aku beli ini sekian, itu hukumnya makruh. Orang adab dan hukumnya makruh. Jelas? Nanti belikan TV penyetain kita mencelarang hepol. Iya Pak. Dulu 2.000, sekarang 5.000. Di depan tamunya lagi. Dan ngomong-ngomong orang pas lah. Ya memang koyoknya biasa. Koyoknya biasa. Tapi ini luar biasa. Koyoknya biasa. Tapi ini luar biasa. Wis ora sopan, wis makruh, dan gak cocok, dan seterusnya. Ini harus diperhatikan bagi yang menjamu tamu. Bagi yang menjamu tamu. Jelaskan solehan. Sebab kalau kita bicara masalah harga, ya yang namanya tamu itu kepikiran mau makan, mampu saja. Mau makan itu gak enak kafe, kali itu kalau komentar itu mau makan enak. Jadi mau makan juga gak enak, mau ini juga gak enak dan seterusnya. Makanya hal yang semisal ini hendaknya dijauhi. Kemudian selanjutnya, surut syarat-syarat orang itu menjadi tamu. Syarat-syarat orang itu menjadi tamu. Yang pertama, harus muslim. Yang pertama, harus muslim. Berarti kalau tamunya kafir, piye? Gimana kalau tamunya kafir? Kebetulan kita punya teman kafir. Menurut syarat ini, berarti orang kafir tidak boleh dimuliakan. Tapi pendapat yang mengatakan syaratnya harus muslim itu pendapat yang lemah. Dan yang benar, kafir masuk, muslim masuk. Karena umumnya dalil, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa, muliakanlah tamunya. Kalimat dhaifa nakira, diidhafahkan ke dhamir berfaedah umum. Selama dia terkategorikan tamu, baik dia kafir maupun muslim, tetap wajib kita muliakan. Lu kok nanti kan terjadi loyalitas? Beda babnya. Beda. Loyalitas itu terkait pada hati. Nah, yang dilarang kita loyalitas kepada orang kafir, membela orang kafir, menolong orang kafir, dan seterusnya yang terkait dengan hati. Ini syariat Islam mengajarkan kepada kita memuliakan siapapun orang yang kita muliakan dalam bab masalah tamu. Dalam bab masalah tamu. Jadi jangan sampai berpemahaman yang lain-lain terkait dengan nanti nuduh lagi, ibu ditamu wong Kristen masalah bisnis lah dari jauh. Oh berarti dia loyalitas kepadanya, berarti dia itu ngawur. Selain gak benar baca tuduhan itu. Baca itu sekedar apa? Muamalah insaninya. Nah, muamalah insaninya. Dan namanya dia tamu, dia sajikan sesuai dengan apa yang ada. Begitu. Yang kedua, harus seorang musafir. Dan ini apa ya, Pak? Sudah lewat hari ini kan? Harus musafir. Ini syarat harus musafir. Sebab kalau mukim, orang itu mukim, tidak ada hak liyafa, tidak ada hak tamu, tidak ada kewajiban bagi Anda untuk menjamunya. Ya, itu nggak ada. Itu kalau dia mukim, karena syarat harus musafir. Nah, yang kedua, dibedakan antara qura dan amsor. Syarat yang nomor 3, wajib dijamu itu kalau dari desa pelosok, yang mana tidak ada, kalau di kota kan gampang cari makanan sehingga dia beli makanan. Kalau kita bertamu di desa, ya nggak ada makanan, warung nggak ada, dan seterusnya, ini wajib dia jamu. Jadi kalau nanti dia bertamu di desa, itu wajib. Tapi kalau dia bertamu di kota, nggak usah.
Sebab di kota itu pakai panganan. Dia bisa kemana-mana. Dia bisa beli makanan. Tapi ini syarat yang tidak benar. Dibantah oleh ini Goro Dalili. Sebab yang namanya tamu, baik di kota, di desa, kodoai, jeneng kita tamu. Yang namanya tamu itu pingin istirahat. Ya kan, pingin makan, dijamu oleh dia. Mungkin pas gak punya duit ya. Mungkin dia jauh pingin dijamu oleh dia. Uangnya pas-pasan. Dan seterusnya dengan apa yang ada. Begitu ya, buat itulah 3 syarat yang disebutkan oleh para ulama. Cuma yang benar apa ya, Tuhan? Adalah apa? Satu ada ya, itu musafir. Harus musafir. Nah, paham ini insyaallah. Selanjutnya, disyariatkan juga dan disunahkan juga bagi tuan rumah. Bagi tuan rumah. Ketika lihat tamunya kok nggak makan, kok nggak minum, hendaknya tuan rumah itu nyuruh makan full. Makan, ayo. Jadi merintah makan itu terulang-ulang. Ketika dia sudah nggak makan lagi, makan. Udah nggak minum lagi, makan. Sampai tuan rumah melihat dia puas dan kenyang sekali. Itu baru berhenti perintah makan dan minum. Selama kelihatannya masih apa? Koyoknya masih ingin makan, kayaknya masih ingin minum. Hendaknya disunahkannya untuk tuan tamu, untuk si tuan rumah itu hendaknya terus menyuruh, ayo makan, ayo minum. Jangan sekali tok. Loh ikhwan melihat ini bab masalah tampus orang pembahasan ulama dewi. Cuma kita ada tidak belajar ke arah sana. Padahal tamu kayak gini kan pasti menimpa kepada kita. Hal-hal yang kayak gini loh jarang sekali untuk diajarkan dan dipelajari. Padahal apa? Hal ini tetap hal yang pasti menimpa kepada kita. Nah ini. Dalil yang menjelaskan tentang ini apa? Jadi hendaknya si tuan rumah terus merintah, terus menyuruh makan, terus menyuruh minum. Sampai kelihatan dia udah puas, udah kenyang, dan sudah gak pingin makan lagi, dan gak pingin. Selama kayaknya masih pingin, terus. Dulu antek-gelan. Itu kalau nyuruh terus antek lah. Ente mau niat mengasih atau enggak? Kalau niat kasih, yo tapi makan hati gitu loh. Kalau nggak niat, yo udah dikasihkan, nggak niat. Tapi ingat loh ya, ikramul dhaif wajib. Syarat keimanan kita kepada Allah dan kepada yaumul akhir. Dalil yang menjelaskan ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala. Abu Hurairah cerita tentang dirinya. Demi Allah yang tidak ada ilah kecuali hanya Allah. In kuntu la'atamitu bikabdi al-'abd minal ju'. Sungguh aku tempelkan dadaku ke bumi karena lapar. Abu Hurairah menceritakan tentang dirinya. Bahwasanya beliau itu menempelkan dadanya, hatinya, menempelkan dadanya ke muka bumi. Ditempelkan ke tanah karena lapar. Wa kuntu la ashuddul hajar ala batni minal ju'. Dan sungguh aku ikatkan batu itu ke perutku karena lapar. Jadi mungkin perutnya itu kan ngelempar ya. Ojone. Sangat lapar sekali kan. Nah, lapar tinggal gedelaan lah kayak sekian. Dia perutnya itu ya namanya lapar. Kemudian dia ikatkan batu sebagai ganjal, mengganjal perutnya. Itu Abu Hurairah. Tapi sing kaya-kaya ngono juara dah apalannya hadis. Ya, paling banyak apalannya di antara para sahabat. Padahal asal mulai kaya ngono. Tambah ya ini Masya Allah. Memang Allah muliakan seseorang dengan ilmunya. Meskipun susah payah. Kayak semisal ini. Maka bagi ikhwatul labul ilm.
Meskipun Anda makan 2 kali, udahlah tak apalah. Makan sekali ya. Berani? Gak berani ya, lapar Ustaz. Dulu kalau lapar bisa belajar. Bahkan dulu kalau belajar lapar, itu malah cepat masuk. Sekarang kalau lapar, malah gak bisa masuk. Terbalik dengan dulu ya kan. Dulu, para ulama yang kita baca sejarahnya, justru dengan makan itu apa? Selaan makan itu banyak sekali. Anda buku, Anda tulis, di adab makan dan minum. Anda baca buku tulis itu. Berapa banyak celaan orang itu banyak makan. Karena makan itu menjadikan apa? Pertama, setan banyak menggoda dia. Pokoknya banyak lah intinya. Kita akan kasih solo pada daurah berikutnya. Sekarang, kalau lapar nggak bisa belajar. Nggak tahu kenapa begitu ya kawan. Nggak bisa belajar. Dan ngantuk lah. Dulu justru lapar nggak ngantuk. Sekarang kalau lapar ngantuk. Sekarang. Nah, Pak. Abu Hurairah mengatakan walaqad qa'adtu yauman ala tariqatihim. Suatu hari karena saking laparnya saya duduk di suatu jalan yang jalan ini tempat lalu lalangnya para sahabat yang lain. Kemudian famarra Abu Bakar lewat. Saya tanya kepada Abu Bakar suatu ayat. Dan tidaklah saya bertanya kepada Abu Bakar supaya pahamlah Abu Bakar untuk mengundang saya. Ternyata Abu Bakar nggak paham, terus lewat. Aduh. Dan ini dalil bolehnya seseorang itu bertanya sesuatu, tapi ada niatan yang lain. Boleh. Kayak Abu Hurairah. Abu Hurairah minta. Aku lapar, saya kasih makan saya deh. Gak bilang gitu. Dia bertanya ya Pak. Suatu ayat, suatu hadis dengan tujuan supaya dia mengundangku karena aku lapar. Ternyata Abu Bakar tidak paham. Lewatlah Umar. Umar pun ditanya tentang suatu ayat atau hadis. Tidaklah aku bertanya kepada Umar, melainkan supaya Umar mengundangku. Umar pun tidak paham. Lewat. Aduh, katanya. Kalau kita mungkin bulu mata mau keluar mungkin nangis ya dia. Udah lapar, kemudian gak ada yang mengundang kita begitu ya. Insyaallah ya. Nah, kemudian lewatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tanpa Abu Hurairah bertanya, Rasulullah senyum duluan, patah bersama. Falamma ra'ani patah bersama. Ketika Rasul melihat aku, beliau udah senyum duluan. Ilhaq, ayo Bang Hurairah, saya. Gak usah ditanya, Rasul paham. Posisinya memang Abu Hurairah ini lapar. Masya Allah. Ilhaq bina, ayo pergi sama kami Abu Hurairah. Maka masuklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke rumah istrinya. Ternyata di rumah istrinya itu hanya ada laban susu 1 gelas. Susu 1 gelas. Nah oleh butok. Kemudian Rasulullah menyuruh wahai Abu Hurairah panggil Al-Sufa. Buru bingung. Kita ombe wae ora cukup. Tak ombe ora cukup. Nah disuruh manggil Al-Sufa. Gimana nanti saya? Dan pasti kalau Anda panggil, Rasulullah nyuruh saya apa? Yang nuangkan. Nah, giliran saya habis. Makanya kata Ani, aku nggak enak dengan perintah Rasulullah itu nggak enak saya. Tapi kami perintah dari Rasul apa boleh buat? Kami nawatokna. Dipanggilah mereka ini. Maka ketika datang beneran ya Pak, Abu Rasulullah luar. Kita kalau nangis dulu ini. Kalau kita mungkin nangis dulu deh Pak ya. Ini gimana? Begitu. Masalah kan. Dituang beneran. Tapi karena barokah tadi Pak. Setiap kaum, setiap rajul yang minum sampai puas pergi, masih utuh. Datang lagi masih utuh. Sampai habis Al-Sufa ternyata ini masih tetap ada. Selanjutnya
Qala kata Rasulullah, ya Abahir, wahai Abu Hurairah. Qultu labbaika ya Rasulullah, aku perlu panggilan kamu wahai Rasulullah. Rasul, ya Abu Hurairah. Tidak ada, sekarang udah habis ya Rasulullah ya Abu Hurairah. Tidak ada kecuali tinggal anak sama engkau. Tinggal segini Rasul. Tinggal segini Abu Hurairah. Katanya, qultu sadaqta ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Mereka udah puas semuanya, tinggal anak dengan engkau. Ya wis, qala uqud tasrab. Ini. Ya kalau gitu, duduk wahai Abu Hurairah, minum. Faqa'atu wa syaribtu. Aku duduk, aku minum. Qala israb, minum lagi Abu Hurairah. Wa syaribtu. Aku minum. Sampai israb, minum lagi Abu Hurairah, aku minum. Sampai penuh perutnya. Kata ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq ma'ajidu lahu masalah. Bukan kuis orang-orang tempat lagi wahai Rasulullah. Syahidul izin yang barakallahu fikum. Perintah Rasulullah orang yang berusaha israf. Minum lagi israf. Minum lagi israf. Sampai habis. Sampai apa? Sampai wetengnya, perutnya, dan juga kalau tempat lagi. Inilah syariat. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang perintah israf. Full israf, israf. Israf berat minum. Habis israf mana lagi? Itulah istidlal yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dalil bagi tamu itu, tuan rumah itu selalu mempersilahkan. Naam, hidangannya kepada si tamu. Jangan sekali doang. Jangan sekali doang. Berulang-ulang. Sampai tamunya itu udah puas atau sudah kenyang. Baru engkau diam. Selama kayaknya masih pengen, udah suruh terus. Kalau terkadang tamu itu harus sungkan saja. Butuh diperintah, butuh disuruh. Itulah. Nah. Yang kita bisa ambil ikhwanana barakallahu fikum. Barokah memang barokah ya Pak. Sedikit. Tapi kalau barokah luar biasa. Begitu juga dalam babul ilm. Kita nggak usah mencari ilmu setinggi langit lah. Tapi kalau nggak barokah percuma. Sepenting barokah. Yang nama itulah mana? Ya, itulah ilman nafi'ah. Ilmu yang bermanfaat. Yaqulu ulama kayak Mubarakuri atau yang lainnya. Ilman nafi', ilmun mubarakul fi. Ilmu yang diberkahi. Karena huwa ilmu yang diberkahi, dialah yang bisa menghantarkan Anda ila jannah. Dialah yang bisa menghantarkan Anda kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebagai balaan alaik. Sebagai apa? Musibah bagi Anda. Wa innama menjadikan engkau menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti barokah. Begitu juga duit harta. Dibutuhkan barokah. Dibutuhkan barokah. Dibutuhkan barokah. Nah. Kalau kita bahas ini, Ikhwan, banyak sekali poin-poinnya, cuma yang keluar dari bab ini kita nggak jelaskan. Dan faedah selanjutnya, Ikhwan, talibu ilmin harus lapar. Kalau talibu ilmin ingin kenyang, bukan talibu ilmin. Walihada yaqul Yahya ibn Abi Katsir, lan tanalal ilma bira'atil jismi. Engkau tidak akan memperoleh ilmu dengan badan yang enak. Ya, tidur nyenyak, enak, nggak ada ini, nggak bisa. Ra'atil jismi nggak bisa. Naam, mencari ilmu, memperoleh ilmu dibutuhkan masyaqqah, lapar. Itu kerjaan penuh ilmu. Enggak tidur itu kerjaan talibul ilmi. Kalau penuntut ilmu ingin kenyang, repot. Walihada yaqulu Syekhuna Muqbil berkata, ana masih ingat beliau pernah menuturkan suatu kata begini. Kami bisa untuk mengasih makan kalian dalam satu harinya itu pakai ayam. Bisa. Kita kalau makan pakai ayam dulu di zaman kita itu kapan? Nggak ada. Ya makan idam keras, idamnya ratinya keras,
ijazah kadang-kadang kalau ijazah lauknya itu kadang-kadang nggak seperti suara asin bau berat ini wis keras, kemudian nasinya seringnya mentah, kemudian banyak nggak ada lauk, nasi doang mentah, kemudian dikasih minyak jadi warnanya kuning tapi karena minyak. Jadi kalau leher ini sudah nggak bisa makan minyak, ya semua bosok. Makan apa sudah nggak ada. Kata Syekhuna, anak bisa ngasih kalian color ini lebih enak dari yang ada di jamiah. Bisa, tapi anak khawatir permangan enak opo yang terjadi terturu orang oleh ilmu, menurut ya Pak. Jadi itu kerjaan nih penuh film itu lapar itu kerjaannya. Tapi alhamdulillah sekarang kalau lapar di pondok, buat mudah habis. Lain pondok lapar mari dibuatin warung itu bisa kabeh. Orang lapar berdoa. Nah, terusnya. Barakallahu fikum. Dianjurkan bagi tamu setelah makan doakan. Ojo kok mangan kencing ngono wae, orang doakan apa? Tuan rumahnya. Ini kurang sopan, kurang adab. Jadi tamu setelah makan ada syariat, doakan kepada tuan rumah. Ojo SMP wae saja. Ojo SMP, tetap harus kita doakan. Sebagaimana riwayat Muslim, An Abdillah bin Busr radhiyallahu ta'ala qala, nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala abi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah singgah kepadaku. Qal faqarrabna ilaihi ta'aman wa rutbah. Lalu kami sajikan kepada Rasul ta'aman, makanan, wa rutbah, yaitu rutab, kurma yang masih basah. Fa'akala minha, Rasul pun makan dari jamuan tadi. Tsumma utiya bi syarabin fasariba. Lalu Rasulullah dikasih minuman, Rasulullah pun mau minumnya. Tsumma qala abi, kemudian bapakku berkata, ud'ullah alana. Ini Sayyiduna. Katanya, bapakku wahai Rasulullah, doakanlah untuk kami wahai Rasulullah. Kemudian mengatakan inilah syariat, setelah makan tamu mendoakan tuan rumahnya dengan bahasa Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ini dihafal. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ini doa bagi tamu ya, setelah makan, selesai makan, mendoakan tamunya, mendoakan tuan rumahnya dengan doa Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahi mereka terhadap apa-apa yang kau berikan rezeki kepadanya. Dan ampunilah bagi mereka dan rahmatilah mereka. Dari kita mendoakan barokah apa yang kau telah berikan rezeki kepada mereka. Dan kita doakan ampunan untuk mereka. Dan kita doakan rahmat untuk mereka. Jelas ini tauleran. Nah, faedah yang kita bisa ambil di sini faedah. Kalau kita mendoakan seseorang terkait dengan harta, terkait dengan anak, jangan lupa tambahi barokah. Jangan lupa tambahi barokah. Sebagaimana Rasulullah mendoakan, mudah-mudahan apa yang Allah berikan rezeki kepada kalian itu barokah. Jangan sampai tak doakan kamu punya anak banyak ya. Bagus. Tapi hendaknya kamu koin ada barokahnya. Sebab anak banyak kalau membuat malapetaka repot. Membuat malapetaka repot. Makanya anak yang berbarokah. Gitu loh. Andai kata tak punya anak kan ya, oleh duit akeh. Oh, sampai samono tambah ono duit yang berbarokah. Sebab duit kalau nggak barokah
musibah, bencana untuk kita. Makanya tambahi, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kepada mereka barokah kepada apa-apa yang Allah telah berikan rezeki kepada mereka. Nah, kemudian juga penjelasan Imam Nawawi rahimahullah taala. Penjelasan Imam Nawawi rahimahullah taala. Di situ ada sunahnya doa ghaib. Seorang tamu mendoakan fi tausiati rizki wal maghfirah wal rahmah. Mudah-mudahan tuan rumah itu diluaskan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dirahmatinya. Maka itu menunjukkan anjuran bagi tamu. Ketika selesai engkau dijamu dan engkau pamitan pulang, maka hendaknya engkau doakan terlebih dahulu kepadanya dengan diluaskan rezeki yang barokah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini insyaallah ya. Paham ini? Naam. Begitu juga penjelasan Imam Al-Imrani rahimahullah taala menjelaskan yang demikian itu. Ingat doanya tadi apa ya? Apa enggak? Apa enggak? Warhamhum. Satu sedikit lagi dan selesai juga kemudian selesai insyaallah. Dilanjutkan setelah zuhur. Datang riwayat Anas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa ila Sa'd ibn Ubadah, datang ke Sa'd ibn Ubadah. Rasul datang ke Sa'd ibn Ubadah. Faja'a bi khubzin wa zaitin fa'aqala. Lalu Sa'd ibn Ubadah menjamu Rasul dengan roti dan zait, yaitu minyak untuk roti. Fa'aqala, maka Rasulullah pun makan. Setelah dijamu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aftara indakum sha'imun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaika." Ini doa yang kedua. Aftara indakum sha'imun, telah berbuka di sisi kalian orang-orang yang berpuasa. Wa akala ta'amakumul abrar, dan telah makan makanan kalian orang-orang yang baik. Wa sallat alaikumul malaika, dan para malaikat mendoakan kalian semuanya. Itu doa yang harus kita ucapkan ya bagi tamu kepada tuan rumahnya. Kemudian juga dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, pernah Abul Haytham membikin makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Abu Haytham membikin makanan untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Abu Haytham mengundang Nabi dan para sahabatnya. Falamma farahu, ketika mereka selesai makan, qala, kata Nabi, "Asibu akhakum." Balaslah kebaikan tua saudara kalian. Faedah di sini, barakallahu fikum. Ketika kita selesai makan, setelah kita dijamu, Rasul menjelaskan, "Asibu akhakum." Balaslah kebaikan saudara kalian. Karena dia telah berbuat baik kepada kita. Dia telah berbuat baik kepada kita. Ini anjuran. Kalau kita dibaiki oleh orang, hendaknya kita punya sifat bagaimana cara membalasnya. Rasul memberikan adab kepada para sahabatnya. Ketika selesai makan mereka, Rasul mengatakan, "Asibu akhakum." Balaslah kebaikan saudara kalian ini. Kemudian qalu, "Ya Rasulullah, wa ma isabatuhu." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, gimana cara membalasnya wahai Rasulullah?" Gimana cara membalasnya wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula idza dakhala baitahu fa akala ta'ama." Sesungguhnya seorang rajul
Apabila udah masuk rumahnya, makan makanannya, minum minumannya, doakanlah dia. Itulah balasannya. Itulah bisa membalas kebaikannya. Maka kita udah masuk rumahnya kan, dipersilakan masuk. Kita sudah bisa beristirahat. Kita udah bisa makan makanan dia, bisa minum minuman dia. Maka doakanlah dia. Itulah balasan Anda kepada dia. Itulah terima kasih Anda kepadanya. Berarti kalau kita langsung kencing SMP-an, Pak, syukurlah ya. Ya Allah, caca, ikuti tawangan ini termasuk hal yang tidak sopan. Makanya dianjurkan untuk mendoakannya. Ini loh adab. Ini loh adab yang harus kita perhatikan. So, insya Allah sampai di sini dulu. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi itu bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Nah, dan mudah-mudahan ini semuanya bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang bisa merubah akhlak yang awalnya akhlak yang kurang bagus menjadi akhlak yang bagus. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.